ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan malam yang berbahagia ini Allah azza wa jalla berikan kita taufik. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah azza wa jalla kesehatan. Maka jaga kesehatan ini dengan baik. Laksanakan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azkarun nabawiyah, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita baca zikir turun di satu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian juga asbab-asbab ya yang diperintahkan kita, dianjurkan kita oleh orang-orang kesehatan. Cuci tangan, maskernya kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan wabah ini. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kembali kita di dalam fawaid sahih al-Imam al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Musirin. Terus? Luar biasa kata. Apabila anak kecil masuk Islam terus ia mati. Ya, dimandikan, disolati, atau dan kalau dia sakit, tawari masuk Islam. Barakallahu fiik. Kasih minyak wangi sudah senger ke ya. Marah bagi pada kajalukun.
Faedah yang kedua, di dalam tafsir atau Al-Qur'anul Karim, maksud surat apa? Surat Uzur. Nah. Aduh, bahaya ini. Aceh. Neng kajenah karena tanah. Apa yang dibuka, pintu ke? Alhamdulillah. Kenapa dinamakan surat Al-Fath? La ilaha illallah. Acit. Ya. Hah? Karena dibuka dengan kata yang berisikan kabar gembira kemenangan kaum muslimin. Masya Allah, barakallah. Kasih minyak wangi Rasid. Hasan salah jawabannya. Ya karena dibuka doang. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang, babun idza qala al-musyrik indal mauti la ilaha illallah. Bab bagaimana hukumnya orang musyrik ketika mati mengucapkan kalimat tauhid. Nah, bagaimana? Orang musyrik mau mati mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Qala haddatsana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Betu ana je Ishaq dengan dasaliannya no. Dari hadir ruana. Qala akhbarana Yaqub, telah memberitakan kepada kami Yaqub ibn Ibrahim. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku abi yaitu Ibrahim an Saleh dari Saleh, an ibn Syihab dari Ibnu Syihab. Arab sahab ke? Nah ada. Oh ya. Qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib, telah memberitakan kepadaku Sa'id ibn al-Musayyib annahu akhbarahu annahu lamma hadarat Aba Talib al-wafat, ketika Abu Talib mau meninggal dunia. Mas Yusuf, siapa Abu Talib? Ya salat ya. Apa? Paman Nabi, bukan sahabat Nabi ya. Paman Nabi. Ketika Abu Talib mau meninggal dunia, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawajada indahu Aba Jahal bin Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Lalu di sana ditemukan Abu Jahal. La ilaha illallah. Abu Jahal ibn Hisham dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Talib, "Ya am, hai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah, dengan kalimat ini aku menjadi saksimu kelak di hadapan Allah azza wa jalla. Suatu riwayat mengatakan kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat ini aku gunakan membela engkau. Kalimat ini aku gunakan membela engkau di hadapan Allah azza wa jalla kelak hari kiamat. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, "Hai Abu Talib, masa kamu tinggalkan agamanya Abdul Muttalib?" Terus Rasul ulangi lagi, mereka balas lagi, la ilaha illallah. Ini perang-perangan ini pada zaman ini.
Akhirnya apa? Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Terakhir dikatakan ternyata Abu Talib mati di atas agamanya Abdul Muttalib, bukan di atas kalimat la ilaha illallah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama wallah, ketahuilah demi Allah, aku akan memintakan engkau ampunan kepada Allah wahai Abu Talib selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat larangan dalam surat Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan bagi orang musyrikin. Berhentilah nabi. Tidak jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan apa? Ampunan. Asyahid di sini para jamaah, siapapun yang mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, hatta dia musyrik, bisa masuk apa? Masuk surga. Tetapi masuk surga itu pilihan Allah. Artinya apa? Allah yang sudah menetapkan siapa yang layak masuk surga, siapa yang tidak layak masuk surga. Bukan masalah kekerabatan, bukan masalah kekeluargaan. Jelas? Hasan, cepak. Apa yang jelas? Apa? Tidak mau. Baik. Intinya adalah apa? Siapapun yang mati hatta musyrikin sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Baik. Faedah yang kedua, suratul Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat. Suratul Hujurat surah Madaniyah. Ini sudah 3 surat berturut-turut nih. Surat Madaniyah, jumlah ayatnya 18, hanya 18 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. Ini surat Madaniyah, ayatnya 18. Kenapa apa arti al-hujurat? Al-hujurat artinya kamar-kamar. Ya, kamar-kamar. Baik, kenapa dinamakan suratul Hujurat? Karena ada penyebutan lafaz hujurat. Ya, dinamakan dia suratul Hujurat karena ada lafaz apa? Hujurat. Ini turun ya tentang kisah Bani Tamim memanggil Nabi dari luar kamar. Mana angku dan angkor batur jama. Rasulullah nemal julu lawang dengan jauh dan anggor. Nah, ini kurang apa? Kurang adab. Maka Al-Mahayimi berkata, dinamakan surat ini dengan Hujurat karena isinya adalah salbu al-insaniyah man la yu'azzim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dicabutnya rasa kemanusiaan dari orang-orang yang tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Inilah dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dinamakan dia surat apa? Al-Hujurat. Tayyib. Sekarang akan kita ambil pembahasan kita yang baru di dalam majelis ini, karena masalah siwak sudah selesai. Ini pekres apa namanya yang ku ngaran ini masih siwak karena ini kan. Coba mau terus juga nih masih siwak kan. Baik. Jadi itu dia sebab dinamakan surat apa? Al-Hujurat. Sekarang akan kita ambil para hadirin rahmati Allah subhanahu, jauhi laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu laknat? Ya, apa dimaksud dengan apa laknat? Al-la'nu maknanya secara bahasa al-ib'ad, dijauhkan dan diusir. Adapun ya dikatakan al-la'in, syaitan, al-la'in, syaitan yang terlaknat. Kenapa? Dia diusir dari kerajaan langit. Yang dahulunya di langit, setelah itu apa? Tidak dikasih naik ke langit. Dijauhkan dari kerajaan langit. Taib. Adapun secara syara, apa yang dimaksud dengan la'nah? Al-la'nu huwa at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang diusir oleh Allah berhak mendapat siksa. Nah ini dia para jamaah. Ya, siapa diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka apa? Berhak mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan apa yang menjadikan orang itu dapat laknat? Kabairudz dzunub. Yang menjadikan orang dapat laknat adalah dosa-dosa besar. Namun kita ingin bertanya sekarang, apa itu dosa besar? Rajih yang kuat dari penjelasan para ulama kita, namanya dosa besar adalah kullu maksiatin, semua maksiat. Fiha haddun fid dunya, yang ada hukumannya di dunia. Seluruh dosa atau seluruh maksiat yang ada hukumannya di dunia atau ancaman di akhirat. Nah ini dia, ada hukuman di dunia atau ancaman di akhirat. Catat ini dua sudah nih ya, seluruh maksiat ada hukuman di dunia atau ancaman di akhirat, atau disebutkan ancaman ditiadakan iman, ancaman ditiadakan pelakunya iman, atau ancaman pelakunya berlepas diri, atau ancaman pelakunya laisa minna, bukan golongan kami, au la'an, atau ada kata-kata la'an, au ghadabun minallah, atau ada kata-kata ghadabun minallah, kemurkaan dari Allah. Ini dia definisi namanya dosa besar. Mbe aran dosa beli, lamun batu beli kan jarapat lelau wah. Jelas waktu beli
Nah, ini dosa besar tuh, ini dia. Semua maksiat yang ada hukuman di dunia dan ancaman di, paling ringkasnya, rincikan, atau ada ancaman ditiadakan darinya iman, dihilangin imannya, atau ada ancaman tabarru, Allah berlepas diri dari dia, atau Nabi Muhammad berlepas diri dari dia, atau Islam berlepas diri dari pelakunya, atau ada ancaman laisa minna, bukan termasuk golongan kami, atau la'anallah, Allah melaknat, atau la'ana Rasulullah melaknat, au ghadabu minallah, Allah murka. Nah, kalau ada kata-kata ini berarti itu adalah dosa apa? Dosa besar, dosa belik. Nah, ini dia ringkasnya, semua maksiat yang ada hukuman di dunia atau ancaman di akhirat, tambah perincian yang tadi. Baik, jelas para hadirin? Saifuddin, bagaimana? Alhamdulillah. Pak Mahes bagaimana di belakang? Bos? Alhamdulillah. Yang kedua, siapa yang berhak dilaknat dan siapa yang tidak berhak dilaknat? Baik. Pertama, melaknat seorang muslim perorangan haram hukumnya. Melaknat perorangan muslim hukumnya apa? Haram. Laknat Allah tiba pekresino, haram. Jadi melaknat perorangan hukumnya apa? Haram. Orang tertentu haram. Ya. Adapun melaknat sifat boleh. Contoh, laknat Allah bagi orang zalim, boleh. Laknat Allah kepada orang fasik, boleh. Laknat Allah kepada mubtadi, boleh. Poin yang kedua, melaknat orang kafir tertentu atau melaknat perorangan orang kafir, bagaimana hukumnya? Ada 3 poin. Pertama, melaknat orang yang kafir jelas-jelas mati kafir, ini hukumnya boleh. Contoh, Fir'aun laknatullah, boleh? Kenapa? Jelas mati kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, ya, yang jelas matinya di atas kafir, ya, perorangannya boleh dilaknat. Kedua, orang kafir hidupnya kafir tetapi matinya kita tidak tahu. Waktu hidupnya kafir tapi waktu mati kita tidak tahu. Bagaimana hukumnya melaknat orang kafir perorangan yang hidupnya kafir, matinya kita tidak tahu? Maka ini disebutkan oleh para ulama kita, yaitu ya bahwasanya boleh dilaknat tetapi harus disebutkan. Bagaimana caranya? Ya, la'anahullah in kana mata kafiran. Caranya apa? Ya, Allah laknat dia jikalau dia mati kafir. Nah, jadi ada jikalau. Jadi kita tahu dia matinya apa, hidupnya tapi tidak tahu kita matinya. Bagaimana melaknat orang seperti itu? Kita katakan
ya, semoga Allah melaknatnya jikalau dia mati kafir. Baik, yang ketiga orang kafir ini, perorangan ini, ya, orang kafir yang masih hidup. Nah, bagaimana kalau masih hidup? Ya, bagaimana? Was-sahih adamu jawaz la'nil kafiril muayyan. Tidak boleh melaknat kafir tertentu, orang kafir perorangan jikalau masih hidup. Jikalau masih hidup tidak boleh. Mana dalilnya? Karena waktu Nabi mendoakan laknat atas orang-orang kafir, ternyata apa? Allah mengatakan laisa laka minal amri syai', yaitu waktu Nabi berdoa sampai kunut 1 bulan. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia para hadirin, ya, poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, melaknat seorang muslim hukumnya apa? Haram. Adapun melaknat sifat boleh. Melaknat orang kafir perorangan ada 3. 1, kalau jelas mati kafir Yang kedua, hidup kafir tapi matinya enggak harus diikat. Allah laknat dia jikalau mati kafir. Yang ketiga, yang masih hidup enggak boleh. Tapi kalau amalan jelas mutlak boleh. Baik, sekarang yang keempat, bagaimana hukum melaknat muslim yang maksiat? Nah, ya, melaknat orang Islam tertentu yang maksiat ini. Kalau yang pertama kan melaknat orang muslim secara umum enggak boleh. Adapun melaknat pekerjaan atau melaknat sifat boleh. Sekarang bagaimana orang Islam perorangannya kita laknat? Perorangannya, ya, aduh, laknat Allah jama tiba pesekene ini mondok memaling. Muslim maksiat, bagaimana hukumnya? Ya, maka disebut oleh para ulama kita, yaitu apa? La yajuzu la'nal 'asilil muayyan. Tidak boleh melaknat orang maksiat, ya, tidak boleh melaknat orang muslim tertentu yang maksiat. Tidak boleh. Jadi ngombe-ngombe angkuna salah alam melaknat ini kanggo. Tapi melaknat perbuatan bagaimana? Boleh. Mudah-mudahan Allah laknat koruptor ini. Mudah-mudahan Allah laknat pengedar ini. Mudah-mudahan Allah laknat dengan musyrik ini. Boleh. Karena itu sih. Tapi perorangannya sekarang, ya, kita temukan dia jelas maksiat, tidak boleh. Allah ya la'anak katanya. Mudah-mudahan Allah laknat anta. Tidak boleh itu. Subhanallah. Mana dalilnya? Ada sahabat dalam Sahih Bukhari, saking seringnya, ya, dia minum khamr, dia terus yang ditangkap, dibawa ke Nabi. Iya diri. Dia terus ditangkap. Langsung ada sahabat mengatakan setelah dia dicambuk, ya, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah si fulan, iya doang tejauh kete. Laknat dia Allah, katanya dia saja yang sering dibawa datang ke sini untuk dihukum katanya. Langsung Nabi SAW bersabda, la tal'anuhu, jangan kau laknat dia, demi Allah saya tidak mengetahui darinya kecuali dia itu cinta Allah, cinta Rasul. Nah, jadi seorang muslim para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perorangannya orang Islam itu kalau dia maksiat tidak boleh dilaknat. Jelas ini? Apalagi keumuman orang muslim. Perorangannya yang jelas maksiat nggak boleh dilaknat, tapi maksiatnya boleh dilaknat? Boleh. Ya. Tapi orang yang tertentu yang ngerjakan itu ndek kanggo, nggak boleh. Karena ini masalah laknat, ini masalah apa?
berat. Baik, poin berikutnya, beberapa hadis yang datang tentang an-nahyi 'anil la'n, larangan untuk melaknat. Pertama, dalam hadis muttafaqun alaih dari Thabit ibn ad-Dhahhak, beliau di antara sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon kayu di Makkah atau di Hudaybiyah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi." Ini bahayanya para jemaah. Siapa melaknat orang beriman sama artinya kita membunuh dia. Siapa melaknat orang beriman sama artinya kita bunuh dia. Ya Allah. Berat apa tidak nih? Berat. Membunuh dosa besar? Dosa besar. Bahkan Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuk, mencaci maki orang Islam itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya Wah. Ini kita melaknat dia sama artinya kita apa? Membunuh dia. Kemudian Nabi mengatakan, waman qadhafa mu'minan bi kufrin, siapa yang menuduh orang beriman kafir. Ini yang serampangan mengkafirkan ini dari kelompok-kelompok Khawarij ini para jamaah. Ya, pemerintah kafir katanya. La ilaha illallah. Ini adalah bukan mazhab Ahlus Sunnah, bukan mazhab salaf, tapi mazhab apa? Khawarij. Tapi aneh, orang-orang tidak paham Islam ini serampangan nih, ajaran salafi wahabi ini katanya. Inilah dia buta mata, buta hati ini. Gak ada mazhab salaf mengkafirkan tanpa bukti itu. Tidak ada mazhab salaf itu mengkafirkan dengan serampangan. Karena ini para jamaah, man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi, siapa menuduh orang beriman dengan kafir, maka sama dia membunuh orang beriman tersebut. Melaknat sama seperti menuduh kafir, sama juga artinya seperti membunuh. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka itu sebabnya enggak boleh melaknat orang Islam hatta yang maksiat. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah orang beriman itu suka ta'an, suka mencel. Bukan orang beriman itu para jamaah, lamun tegirangnya nyala. Walal la'an, bukan pula orang beriman yang suka melaknat. Ya. Ya. Walal fahish walal badhi, bukan orang beriman yang omongannya kok nyak nih si girang longgar no. Ini mulut ini nggak bisa lalang mendak ada sugul loh, naempatin entah. Ini bukan orang beriman itu para jamaah. Jadi kita ini kalau sudah beriman, ngaji tauhid, ngaji sunnah nih rem. Harus apa? Harus ngerem. Banyak-banyak istighfar, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rendah ke buih datang. No, kumat wah setanku kenapa kanu. Ih. Jangan. La ilaha illallah, itu bukan akhlak orang beriman para jamaah. Asyahid di sini menjadi bukti apa? Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Bukan orang beriman yang suka main laknat. Dalil yang ketiga dalam Sahih Muslim dari Abu Darda, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal la'anin la yakununa syuhada yaum wala syufa'a yaumal qiyamah. Nah, ini tambah mengerikan nih para jamaah. Sesungguhnya orang-orang yang gampang melaknat orang lain tanpa hak, mereka itu tidak bisa menjadi saksi hari kiamat, dan tidak juga bisa menjadi pemberi syafaat hari kiamat. Nggak bisa jadi saksi, nggak bisa juga jadi apa? Penyafaat pada hari kiamat. Baik, masalah berikutnya, ba'du ayatil la'an, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat menjelaskan tentang laknat. Bisa dicatat pertama surat Al-Baqarah ayat 159-161. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa bukti-bukti wal huda dan petunjuk. Dia sembunyikan kebenaran, dia sembunyikan dalil. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh para pelaknat. Ayat 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang kafir mati kafir, ulaika alaihim laknatullah, atas mereka laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. Berarti dalam dua ayat ini siapa-siapa dapat laknat? Satu, yang menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya Yahudi disebut oleh Allah apa? Mal'un, maghdub juga. Karena itu mereka juga punya sifat menyembunyikan kebenaran. Dalam Taurat kalau orang berzina dirajam, disembunyikan, diganti pakai yang lain. Mukanya dilumuri dengan apa? Kosong panci, dihitamin mukanya, kemudian dikelilingin, ditaruhin sandal, diganti hukum Allah, disembunyikan. Baik, siapa juga kena laknat? Orang kafir mati dalam keadaan kafir, kena laknat. Baik, ayat berikutnya dicatat 879. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yun'am munkarim fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah laknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Gara-gara apa? Dzalika bima asaw, karena mereka maksiat, melampaui batas. Mana juga tidak saling mungkar. Ini bahaya nih para jamaah. Jadi lamun destet seling balak gawe bid'ah bekena laknat itu laun. Lamun destet seling balak gawe syirik kena laknat itu laun. Lagu dengan melena ndak bahas syirik no, ndak bahas bid'ah no. Ne be amal lu be bahas. La ilaha illallah. Jangan bahas syirik, jangan, katanya. Ini loh ayat nih para jamaah, itu pada Bani Israel, tetapi siapapun bisa kena. Siapapun yang tidak saling larang berbuat mungkar kena apa? Laknat. Laknat bidalon. Karena untuk ani laknat kan tolong. Leleh le neraka. Baik. Yang ketiga, siapa juga disebut kena laknat dalam Al-Quran? Surat Hud ayat 18.
Wa man azlamu, siapakah yang paling zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, selain dari orang yang dusta atas nama Allah. Jadi yang paling zalim itu berdusta atas nama Allah. Mana atas nama Allah? Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, padahal tidak. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka itu akan dihadapkan di hadapan Allah hari kiamat. Wa yaqulul ashhad haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Kelak ya, orang-orang bersaksi akan mengatakan, mereka itulah kadzabu 'ala rabbihim, yang berdusta atas nama Allah. Lalu apa kata Allah? Ala la'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Berarti yang kena laknat siapa? Orang-orang zalim. 3. Yang keempat, dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, orang yang yanquduna ahdallah, membatalkan janji Allah setelah dikuatkan. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, kemudian mereka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Wa yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Syirik. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka adalah laknat. Walahum su'uddar, bagi mereka tempat tinggal yang buruk, neraka. Siapa yang kena laknat di sini para jamaah? Saya kena membatalkan janji Allah. Kemudian apa? Memutus apa yang diperintahkan oleh Allah, menyambung. Kemudian apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Baik, berikutnya yang kelima, dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 7, walladzina yarmuna azwajahum, yang menuduh istrinya serong, menuduh istrinya berzina, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, tidak punya saksi kecuali dia saja yang melihat, katanya. Bahaya nih para jamaah. Fasyahadatu ahdihim arba'u syahadat billah innahu la minas sadiqin, maka dia harus bersaksi di sini ya 4 kali dia mengucapkan saksi, ya, aku sudah menyaksikan bahwasanya dia jujur dalam tuduhannya. Wal khamisatu al-la'natullahi alaih, yang kelima baginya laknat Allah jikalau dia 4 kali dia mengatakan, aku jujur demi Allah, aku jujur demi Allah, aku jujur demi Allah, aku jujur. Yang kelima, demi Allah aku dilaknat oleh Allah kalau aku bohong. Nah, nuduh tanpa bukti ini adalah sebab laknat. Yang keberapa? 6. Surat An-Nur ayat 23, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Orang-orang yang menuduh wanita yang suci dengan perbuatan zina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, baginya azab yang besar. No, ini baru nuduh dengan si bagus-bagus para jamaah. Ya, nuduh sembarangan tanpa bukti aja nggak bisa, apalagi orang baik, orang bagus. Kemudian yang ke-7, Suratul Qasas ayat 41-42, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, kami jadikan mereka imam-imam yang menyeru kepada neraka. No, ini dai-dai yang menyeru kepada neraka, nyawa-nya tejak dengan syirik, iya miang dengan syirik, onya tejak dengan gawe bidah, onya. Kami jadikan mereka imam-imam yang menyeru kepada neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, hari kiamat enggak ada yang bisa menolong mereka. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah, dan kami iringi bagi mereka di dunia ini
laknat, wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, hari kiamat termasuk orang yang dihinakan, dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini bahaya, menyeru kepada apa? Neraka. Maka Nabi mengatakan ketika menggaris garis kiri, garis kanan, setiap garis ini atau setiap jalan ini ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. La ilaha illallah. Yang ke-8, Suratul Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, bagi mereka laknat di dunia dan akhirat. Menyakiti Allah, bagaimana? Mengatakan Allah punya anak. Itu namanya menyakiti Allah. Mana juga yang masih berdewasa, ini aja lo bagus, ini aja lo lengeh. Oh, ini hari baik, ini hari tidak baik. Jangan gali apa? Gali dasar. Untung ndak gali lubang, tutup lubang. Berotang. Ya, pinjam uang, bayar utang. Itu namanya menyakiti Allah. Demikian juga menyakiti Rasul, menuduh istrinya berzina seperti Rafidah Syiah. Maka bagi mereka laknat siapa? Laknat Allah dunia dan akhirat. Yang keberapa? 9. Surat Al-Ahzab ayat 60-61. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Kalau orang-orang munafik itu tidak berhenti, demikian juga orang-orang yang ada sakit hatinya tidak berhenti, kemudian orang-orang yang membuat gaduh dan kacau di kota Madinah tidak berhenti, akhir ayat mengatakan mal'unin, mereka itu terlaknat. Yang dilaknat siapa? Munafik. Yang dilaknat siapa? Orang yang ada sakit dalam hatinya. Saindah al-murjifun, pengacau. Terakhir, siapa yang kena laknat? Orang yang memutus silaturrahim. Yang memutus apa? Silaturrahim, kerabatnya diputusin. Dalam surat Muhammad ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama absarahum. Allah Azza wa Jalla katakan, dan hujan ke? Baik. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Yang diancam di sini siapa? Orang-orang yang membuat kerusakan berupa apa? Tufsiru fil ard, kesyirik. Mana juga tuqatti arhamakum, memutus hubungan rahim. Ini di dalam Al-Quran para jamaah, orang-orang yang dikenakan laknat. Dengan demikian para hadirin, ya, insyaallah berikutnya masuk kita ke perinciannya satu demi satu, siapa saja yang kena laknat sehingga kita bisa menjauhinya dan menghindarinya. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Cun.
Karena ini agama, ya, mesti untuk apa disampaikan. Ya, Allah taala ala wa alam. Cuma itu tadi disebut oleh para ulama kita, Pak, ada masalah tidak boleh diakhirkan penjelasannya dari waktu yang dibutuhkan. Tapi ada juga masalah boleh diakhirkan penjelasannya sampai waktu yang diperlukan. Wallahu taala ala wa alam. Mana contoh melaknat, ya, dan benarkah yang tidak sholat itu kafir? Contoh melaknat itu tadi kita contohkan, atau laknat Allah tiba pekeris ini kan. Padahal apa salahnya? Oh, dia salahnya dia begini. Salah itu tidak membolehkan kita melaknat perorangan, tapi melaknat sifat boleh. Ya. Apakah betul orang yang tidak sholat dari Islam? Satu, kalau mengingkari wajibnya sholat meskipun dia sholat keluar dari Islam. Yang kedua, diperselisihkan kalau malas-malasan. Imam Ahmad mengatakan kafir. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dia itu kafir kecil, tetapi dosanya lebih besar dari dosa besar. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Apa keutamaan 4 kalimat zikir? Tolong jelaskan faedahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ini pengajiannya tunggu setiap malam Jumat ini. Ya, di Aliman TV, di sana kita sebutkan fawaid al-kalimatul arba', keutamaan 4 kalimat. 1, ahabbul kalam ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Azza. Yang kedua, dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3, dia mengampuni dosa meskipun sejumlah buih di lautan. Allahu akbar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Guru Saprin, jawab yang aneh dengan bongkot kah? Jadi begitu saat kita semuanya sering di media itu, kadang-kadang kita berkata semoga dia bertobat, kalau tidak semoga Allah menceritakan apa yang pantas untuk dia. Pertanyaannya, apakah ini termasuk melaknat? Ya, bukan laknat namanya itu. Ya. Baik, yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla ya belum tentu kekal. Ya, karena apa? Ada yang dilaknat itu adalah dosa. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, silahkan pertanyaannya. Mau tanya ini. Orang mati. Tahlilan di atas kuburan dan ataman di atas kuburan bolehkah? Apa hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Benar ini, kalau orang muslim yang tidak pernah sholat lalu meninggal, apa saya ikut menyolatkan dia? Baik, Dan ditunggu yang kedua, jawabannya. kalau saya sholat mayit itu sholat jenazah ngikutin imam, apa saya ikut angkat tangan berdoa gitu Pak? Baik. Ya, baik. Baik. Pertama, ada orang meninggal dunia terus tahlilan di kuburan katanya. Bagaimana seperti ini? Oh, enggak boleh. Karena yang disuruh oleh Rasul itu bukan tahlilan. Yang disuruh oleh Rasul itu istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit, mintakan ampunan, mintakan kata. Siapa yang zikir dia yang dapat. Yang mati enggak ada urusan. Di samping itu Nabi melarang kita mengiringi jenazah dengan suara. Berarti saat pemakaman tuh nggak boleh ngomong. Maka yang berhak ngomong tuh hanya siapa yang memimpin acara untuk memberikan peringatan bagi yang hadir. Udah itu saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada orang Islam yang mati nggak pernah sholat, bagaimana? Nggak usah disolati, biar dia kapok yang lain. Iya, karena dia enak saja. Oh, nanti disolati, bahkan apa? Oh, nanti dibelikan jamaah. Maka kita sebagai seorang muslim yang memahami agama ini, para jamaah, siapa yang tidak sholat jangan diurus supaya dia kapok bin jerih.
Jelas? Oh, Nabi SAW orang punya utang aja nggak mau disolati, apalagi ngutangnya sama Allah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Salat jenazah, angkat tangan boleh? Boleh. Tapi lebih kuat tidak perlu angkat tangan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang laki-laki membiarkan istri keluar rumah untuk mencari nafkah sementara suami tidak punya uzur apapun, hanya kesepakatan saja. Ini nak tahu diri, tidak usah jadi suami. Ya. Kenapa? Nek tanggung jawab. Karena Allah melebihkan laki-laki itu karena laki-laki yang kasih istri nafkah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kajana, apa itu? Baik, tidak disuruh, tidak dibalak katanya. Dia yang mau pergi katanya, ya. Kemana dia pergi, Adar? Ke sawah? Astagfirullah. Wah, ini bahaya ini. Ya, bahaya. Suami jangan sampai menjadi laki-laki dayuth. Kenapa Nabi melarang wanita itu safar tanpa mahram? Ya, wa'alam. Ya, Senul. Baik, kita katakan orang beriman, ya. Kita katakan bahwasanya kadang tidak bisa sekali dia tobat. Dia memang perlu tobat berkali-kali. Yang penting jangan dia berhenti taubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kemarin kan saya terbaring di rumah sakit karena COVID, Ustaz. Terus udah punya wudhu. Tiba-tiba perawat tuh memasukkan ngambil darah, terus masukin obat melalui infus, itu membatalkan sholat kita, wudhu kita nggak, Ustaz? Baik. Wafik barak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz? Silakan. Masyarakat itu kan ada proyek. Nah, ini ada lucu nih, dengan lucu masih. Gimana Bapak? Gimana? Apa bedanya sunnah ahli sunnah wal jamaah dengan NU, Pak? La ilaha illallah. Baik, tunggu jawabannya. Tadi pertama ada Ibu Syafa Allah Syifan Ajilah masuk rumah sakit corona. Udah wudu tiba-tiba diambil darahnya, ya. Dan semisalnya diambil darahnya. Apakah itu tidak membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan, apa bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan NU katanya. Kita katakan para hadirin rahmatullah, ada bukunya Kiai siapa namanya, Dr. Mustafa yang sudah meninggal di Jakarta itu, ya, dia punya tulisan tentang hal itu, mungkin buku sana, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ustaz. Ya, silakan. Apakah ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab ini, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Guru. Baik. Adakah amalan-amalan di bulan Rajab katanya? Tidak ada amalan istimewa. Hanya bulannya istimewa, bulan haram. Tapi orang-orang yang mengamalkan hadis palsu, dia mengistimewakan. Mana dia? Puasa Rajaban. Mana dia? Salat malam Rajab. Kenapa? Ada sungai di surga namanya Sungai Rajab. Ini semuanya tidak sahih ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para hadirin, ada lagi pertanyaan?
Di sini ada pertanyaan sedikit dulu. Apa hukumnya jima yang sebelumnya sudah jima tapi tidak mandi dilakukan? Kita katakan hukumnya boleh. Cuma paling bagusnya kalau orang sudah berhubungan dia ingin mengulangi berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Ada dai berkata, benarkah banyak-banyak membaca surat Ad-Dukhan? Nanti di padang mahsyar kita tidak akan kehausan dan kelaparan. Tidak benar, gelap itu. Ya, tidak ada dalilnya suruh baca surat Ad-Dukhan itu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan. Guru pedal. Orang-orang yang sombong itu tidak mau menerima tauhid dan sunnah karena sunnah itu adalah bertakabur. Terus apakah menetap pakai anu nang ketau ke anu dengan ini dah. Hah? Pertama kita lihat mungkin orang jahil. Jahilannya mengatakan oh ini darah anggota kanggo, tidak ada yang boleh katanya. Ini karena apa? Karena tidak ada ilmu ini. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Aceh. Saya. BP sahab, pecah sahab. Silakan Aceh. Ustaz, jadi kita tak berhak langsung melaknat orang kaum muslimin atas kejelekan perbuatannya, Ustaz. Andai kata kalau kita mengatakan begini, Allah akan melaknat orang-orang yang sering menyambung ayam. Bagaimana Ustaz? Ya. Kalau perbuatan tidak ada masalah. Tapi kalau orang tidak boleh ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Mau tanya di WA banyak beredar. Banyak beredar amalan puasa Rajab. Ini sama ini. Ini paling rame memang pertanyaannya ini. Ya. Kita katakan bahwasanya tidak ada amalan khusus bulan Rajab. Wallahu taala ala wa alam. Adakah dalilnya pelaksanaan sholat Jumat khatib dan imamnya berbeda? Enggak ada dalilnya. Ya, meskipun kita katakan itu hukumnya ya mukhalafatus sunnah, menyelisih tapi tidak bid'ah. Wallahu taala ala wa alam. Silakan Abu Sahab. Barang siapa membanggakan perintah masanya dan dia matinya atas kematian jahiliyah. Apa maksudnya itu? Apa katanya? Barang siapa membanggakan perintah masanya terus dia matinya atas kematian jahiliyah. Baik. Ya, dia mati dalam keadaan jahiliyah, asa imamahu, maksiat kepada pemimpinnya. Dia memberontak. Maka apa? Matinya dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan dosa besar. Bukan mati kafir. Wallahu taala alam. Masalah Anu ah. antara dengan nama hak benda atau hak dan mana dari pimpinan. Umpama dulu ada seperti umpama dia punya suami. Ulangin. Apa nggak ada bro? Hah? Misal Sahab punya suami. Ais. Apa? Apa ini? Antara hak suami pada istri, Hak suami kepada istri. hak istri pada Suami. istri. Kalau dia nggak pilih suami ini kita. Ya. Sahab pano dia sudah punya suami katanya. Terus lanjut. Kabe pada rerek pun mentersugian ya. Apa?
Bekerja di sawah. Tahu-tahu ada yang berjalan di pundukan, terus dia jatuh. Hah? Jadi suami ini katanya dia di sawah. Tiba-tiba ada janda lewat di pematang katanya. Langsung ya suami ini langsung pulang. Diajak istri terus. Terus diajak istri ke ranjang. Tapi dia tidak mau. Yang siapa yang kada nih? Baik, kalau puasa qada tidak boleh dibatalkan. Harus dia sabar. Harus dia Kalau puasa sunnah iya, boleh dibatalkan. Tapi ini puasa wajib tidak boleh. Jelas ke sahab? Alhamdulillah. Bana suruh sabarkan mendak. Apa hukumnya tahlilan 7 malam? Enggak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa Abu Bakar infak semuanya dibolehkan, Umar infak setengahnya dibolehkan, tapi Abdurrahman bin Auf diizinkan hanya sepertiga? Saya tidak tahu dalilnya sepertiga itu. Yang ada itu adalah kisah sahabat yang ingin mewasiatkan wasiat, itu bukan masalah infak. Ya, karena apa? Dia mau mati saat itu. Akhirnya Nabi SAW melarang dia, jangan, katanya engkau tinggalkan keluargamu kaya raya lebih baik ketimbang dia engkau tinggalkan mereka itu minta. Sepertiga itu sudah banyak, itu wasiat. Kah ya, wah cukup, wah kah sudah cukup para jamaah. Besok malam kita lanjutkan insyaallah. Besok takhasus, besok malam di Jangkong insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mandi lancar? Lancar. Enggak dia keteteran? Alhamdulillah. Berarti saya yang keradat karena sinyal. Yang mana jangan dimatikan? Udah bisa dibuat terang bisa dimatikan. Oh, sudah.